Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada topik diskusi yakni Visible Nanoparticle Preparation menggunakan teknik ion gelatinasi. Jadi pada teknik ini sudah kita diskusikan pula pada pertemuan nanopartikel kemarin di bagian proof of concept dari sistem polimer nanopartikel. Teknik pembuatan nanopartikel polimer menggunakan ion gelatinasi ini berbasis pada interaksi ionik. Jadi yang disebut ion gelatination atau ion gelation, ion gelasi itu yakni adanya interaksi ionik. Bisa dari polimer satu dengan polimer yang lainnya, bisa juga dari polimer dan obat. Jadi ion gelasi ini ditentukan dari muatan. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah kita pahami terlebih dahulu muatan dari obat dan polimer yang akan kita gunakan. Karena pada konsepnya muatan positif ini bisa terbentuk ikatan dengan muatan negatif dan sebaliknya muatan negatif akan bisa terbentuk ikatan dengan muatan positif. Oleh karena itu, interaksi antara polimer dan obat ini dapat kita manfaatkan untuk membuat nanopolimerik. Jadi polimer nanopartikel ini bisa kita rancang dan kita buat kalau kita paham muatan obat dan muatan polimer yang kita gunakan. Bagaimana cara kita memahami muatan tersebut? Otomatis kita lihat struktur molekulnya. Jadi dari struktur molekul suatu obat dan polimer itu bisa kita kenali lebih dalam obat ini bermuatan negatif atau obat ini bermuatan positif. Begitu juga dengan polimer. Polimer ini bermuatan negatif atau polimer ini bermuatan positif. Yang mana ketika muatan-muatan ini bertemu dan berlawanan, nanti terjadi interaksi tarik-menarik. Atau nanti ketika polimer satu dengan polimer yang lain itu berinteraksi, itu nanti bisa terbentuk sistem yakni semacam cross-linking, tautan silang. Nah, sistem ini nanti yang menyebabkan terbentuknya polimeric nanopartikel. Jadi, pemahaman kita terkait dengan interaksi ionik ini adalah dasar fundamental ketika kita belajar dalam merancang polimeric nanopartikel. Dan ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena lebih sederhana. Kita cuma bermain polimer satu dengan polimer yang lainnya. Kita campurkan saja. Dengan muatan yang berbeda nanti bisa terbentuk polimeric nanopartikel. Nah, itu adalah konsep dasarnya. Jadi ini ada ilustrasi. Ilustrasi misalkan saya punya suatu polimer bermuatan positif dan obatnya bermuatan negatif. Kalau saya campur, nanti obatnya ini akan berinteraksi dengan polimer. Jadi interaksi antara obat dan polimer ini nanti ini bisa untuk membuat nanopartikel atau menjebak obat ini di dalam sistem polimeric nanopartikel. Dan perlu kita ketahui juga bahwa interaksi ionik ini sangat dipengaruhi oleh pH dan interaksi ionik ini lebih kuat dibandingkan interaksi van der Waals ataupun interaksi melalui ikatan hidrogen. Oleh karena itu, di sini nanti akan terbentuk suatu polimer yang mana polimer itu sangat rentan sekali terhadap aktivitas pH. Karena muatan dari suatu molekul itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama pH. Jadi gambaran interaksi ionik itu paling enak itu digambarkan dari interaksi gugus negatif dari karboksilat dan gugus positif dari amin. Ya, jadi ada amin, ada karboksilat, itu antara gugus positif di amin dan negatif di karboksilatnya. Gugus negatif di karboksilatnya nanti bisa berinteraksi membentuk interaksi ionik. Itu adalah gambaran sederhana. Jadi kalau suatu molekul itu ada sifat asamnya, pasti dia bermuatan negatif. Dan sebaliknya, jika pada molekul itu punya sifat basa atau punya gugus amin, nah itu nanti akan bersifat positif muatannya. Sehingga harus kita pahami dulu dalam struktur molekul tersebut
baik dalam obat ataupun dalam polimer. Kemudian interaksi atau terbentuknya polymeric nanopartikel ini bisa juga selain dimodulasi dari muatan di polimernya, bisa juga kita melakukan modifikasi dengan modulasi melalui larutan ion. Jadi ada polimer-polimer tertentu yang mana ketika suatu polimer itu ditambahkan larutan ionik, maka akan terjadi proses tautan silang karena ada cross branching antara polimer-polimer tersebut dengan ion. Nah, itu nanti yang menyebabkan terbentuknya suatu folding dari struktur polimer itu kemudian nanti menjadi suatu partikel yang mana obat akan terentrap di situ. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa untuk mengentrap obat kita juga harus bermain interaksi. Jangan sampai si polimer ini berinteraksi dengan ion, obat kita tidak ikut apapun, tidak andil di situ. Artinya obat dalam bebas ada banyak, obat yang terikat juga ada. Artinya ini tidak selektif. Jadi interaksi ionik ini juga bisa kita mainkan. Nanti kita bisa manfaatkan polimer-polimer tertentu untuk melakukan entrapment, untuk membentuk polymeric nanopartikel. Nah, ada beberapa polimer, misalkan polimer yang bermuatan positif atau punya gugus amin primer, amin sekunder, dan amin yang lainnya itu bisa kita manfaatkan. Nah, paling banyak itu kitosan. Kitosan itu adalah polimer alam N-asetilkitin. Jadi dari kitosan ini itu bisa kita manfaat secara meluas sekali. Bahkan kitosan polymeric nanopartikel ini juga bisa diimplikasikan untuk peningkatan permeasi dari suatu obat. Jadi obat-obat yang tidak permeable bisa ditingkatkan permeabilitasnya menggunakan polymeric nanokitosan ini. Selain kitosan ada eudragit E. Eudragit E itu copolymer aminometakrilat. Jadi eudragit E itu isinya copolymer aminometakrilat. Ini bisa kita modifikasi juga untuk membentuk nanopartikel karena bermuatan yang positif. Dan ada beberapa polimer yang bersifat kationik lainnya. Mungkin sepengetahuan saya hanya 2 polimer ini yang sering kita aplikasikan. Mungkin ada bermacam polimer yang lainnya, itu juga bisa kita aplikasikan dalam pembuatan polymeric nanopartikel ini. Kemudian ada polimer yang bermuatan negatif. Ini contohnya ada pektin, gelatin, ada eudragit S atau eudragit L, ada karbopol, ada HBMC ftalat. Ada beberapa polimer-polimer lain yang mana polimer ini memiliki gugus karboksilat atau memiliki kontribusi terhadap sifat negatif, itu bisa kita gunakan untuk atau sebagai polimer anioniknya. Jadi polimer-polimer ini tidak sebatas di sini saja, bisa turunan selulosa seperti HBMC ftalat, karboksimetil selulosa natrium dan seterusnya, itu adalah polimer-polimer anionik. Jadi polimer kationik dan polimer anionik ini bisa kita kombinasikan untuk membentuk interaksi ionik. Bisa juga dimodulasi oleh ion seperti ion kalsium dan tripolifosfat. Jadi untuk kalsium itu otomatis untuk polimer yang bermuatan negatif, untuk tripolifosfat itu biasanya digunakan untuk yang bermuatan positif karena Ca2+ itu positif. Jadi untuk polimer negatif, untuk natrium tripolifosfat itu adalah muatannya negatif, berarti untuk polimer positif. Kemudian ada kitosan dan alginat, itu biasanya kita aplikasikan. Jadi ini beberapa kombinasi sudah saya berikan gambaran secara singkat di sini. Kitosan dan alginat ini adalah salah satu sistem yang mana sistem ini bisa kita gunakan untuk membentuk polymeric nanopartikel. Kitosan muatannya positif, alginat muatannya negatif. Kemudian yang lain, misalkan ini kitosan dan pektin, itu juga bisa kita kopling. Kitosan muatannya positif, pektin muatannya negatif. Nanti 2 polimer ini akan berinteraksi membentuk interaksi ionik.
Kemudian kitosan dengan eudragit L, eudragit E dengan eudragit L, kitosan dengan karbopol, dan macam-macam lah. Intinya satunya polimer positif, satunya polimer negatif. Nah, dua polimer ini baik positif dan negatif ini nanti akan kita manfaatkan untuk membentuk interaksi ionik. Pertanyaannya adalah obatnya di mana? Ya, kita harus pahami terlebih dahulu obatnya ini nanti harus kita entrap dulu di polimer pertama. Jangan sampai obatnya ini nanti tidak terjadi proses entrapping. Misal obatnya muatannya negatif, ya kita tambahkan dengan polimer kationik terlebih dahulu agar obatnya ini mampu berikatan dengan gugus-gugus, misalkan obatnya negatif berikatan dengan gugus-gugus kationik yang ada di polimernya. Nanti jumlahnya otomatis akan berlebih. Karena obat jumlahnya berlebih, nanti sisanya itu akan kita tambahkan countercharge polimernya. Jadi countercharge polimernya ini nanti yang akan menyebabkan proses gelatinasi ionik. Nanti strukturnya akan menggulung, membentuk suatu gulungan, yang mana obatnya itu akan ikut tergulung di dalam sistem tersebut. Sehingga efisiensi loadingnya akan tinggi. Berbeda kalau obat kita muatannya berlawanan. Misalkan obatnya positif, polimer di awal ya positif, nanti tidak bisa terbentuk ikatan di situ. Bahkan ketika kita tambahkan polimer yang bermuatan negatif, ada obat yang berikatan dengan polimer, ada polimer yang berikatan dengan polimer yang tambahkan di awal. Itu nanti sistemnya tidak terbentuk nanosphere atau nanokapsul yang bagus. Oleh karena itu kita harus pahami, selain ada kombinasi ini, urutan penambahan kombinasi itu juga penting. Kemudian ada beberapa sistem yang bisa kita modulasi dengan adanya ion. Misalkan kitosan dengan natrium tripolifosfat. Jadi NATPP ini bisa kita modifikasi untuk membentuk polimeric nanopartikel, yang mana kitosan ini sebagai polimernya. Kemudian ada alginat atau pektin, itu bisa kita tambahkan kalsium. Jadi kalau kita tambahkan ion kalsium, biasanya kalsium klorida itu kita tambahkan di situ, nanti terbentuk nanopartikel. Jadi ada yang dimodulasi dengan polimer, yang jelas dia countercharge, ada yang dimodifikasi dengan ion. Seperti kitosan dan alginat atau pektin. Kemudian cara pembuatannya bagaimana? Sangat sederhana sekali. Jadi yang pertama ini misalkan digambarkan adalah kitosan dengan NATPP. Jadi kitosan tadi polimer, NATPP ini adalah ion yang bermuatan negatif. Kitosan adalah polimer yang bermuatan positif. Kemudian pada sistem ini obat itu kita campur dengan kitosan. Nah, obat ini biasanya akan terkompleks dengan bagus atau akan terentrap dengan bagus jika obat ini memiliki muatan yang berlawanan dengan polimer. Jadi misalkan beberapa senyawa polifenol atau beberapa senyawa yang memang memiliki muatan negatif itu bisa kita masukkan ke dalam larutan kitosan ini. Kemudian nanti akan kita tetesi dengan NATPP, nanti akan kita stirrer sampai bentuknya atau secara visual dia cloudy kita hentikan. Jadi kalau memang sudah terlihat ada endapan, yaitu bukan nanopartikel lagi. Biasanya nanopartikel itu secara visual itu akan berubah, ya tidak signifikan. Awalnya jernih banget jadi agak cloudy. Ya, itu nanti kita hentikan, sudah terbentuk nanopartikel. Kemudian ada persyaratan utama, yakni konsentrasi kitosan harus rendah. Kenapa konsentrasinya rendah? Kalau banyak nanti jadi gel. Jadi persyaratan utama di sini adalah penggunaan polimer, yang mana konsentrasi polimer itu harus dalam jumlah yang relatif terbatas. Karena kalau dalam jumlah tinggi itu nanti, ya enak nanti sistemnya kalau dalam konsentrasi tinggi itu akan meningkatkan loading. Akan tetapi pada konsentrasi tinggi nanti itu viskositas juga akan sangat tinggi. Bahkan nanti tidak bisa terbentuk polymeric nanopartikel. Sehingga persyaratan awalnya atau pre-requirement-nya konsentrasi polimer yang rendah. Nah, ini bisa menjadi suatu tantangan bagi pembuatan polymeric nanopartikel. Kenapa?
kalau dalam konsentrasi yang rendah misalkan 0,01 sampai 1% itu nanti akan berakibat fatal, karena dalam 1 liter kita misalkan dalam 1 liter itu misalkan dalam konsentrasi 1% itu kita bisa membuat polymeric nanopartikel sebanyak hanya 10 gram saja. Oleh karena itu ini sangat terbatas sekali dalam proses pembuatannya. Kan tapi ini sangat menjanjikan terutama untuk obat-obat yang memang poten sekali. Jadi untuk obat-obat yang poten, sentuhan sistem penghantaran obat seperti nano delivery ini sangat menguntungkan. Kemudian, obat harus mampu terlarut dengan bagus di larutan kitosannya. Apalagi obat-obat ini yang kita gunakan adalah obat-obat kalau sifatnya lipofil itu akan sangat terbatas. Apabila kita menggunakan obat dengan model poorly water soluble, nanti akan bermasalah. Kenapa? Karena kitosan hanya larut di air yang memiliki pH asam. Akan tetapi kalau misalkan obat itu tidak larut, kita tambah alkohol nanti bisa mengganggu atau mengendapkan si kitosannya. Karena polimer-polimer alami itu biasanya akan terjadi proses sedimentasi dengan penambahan pelarut organik. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi harus kita pertimbangkan atau kita perhitungkan dengan matang-matang ketika kita buat polymeric nanopartikel ini berbasis pada kitosan, yakni kelarutan dari obat di dalam sistem pembawanya harus kita tentukan. Jangan sampai obat memiliki kelarutan yang rendah, kemudian tetap kita prepare dengan metode ion gelasi ini, nanti loadingnya tidak akan optimal. Ya terbentuk nanopartikel, tapi loadingnya tidak akan optimal. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam pengembangan nanopartikel menggunakan ion gelasi ini. Kemudian konsentrasi NADPP yang banyak pada sistem ini akan menyebabkan terjadinya flokulasi. Jadi ketika sudah terbentuk nanopartikel polimer, kalau kita tambahkan lagi nanti bisa terbentuk mikropartikel. Kalau kita tambahkan lagi terbentuk makropartikel dan akan bisa kita lihat terjadi sedimentasi yang relatif cepat. Jadi pada sistem ini harus kita perhatikan dalam penggunaan polimernya. Kemudian kalau misalkan ini kita ganti dengan alginat atau pektin, ya tinggal diganti saja. Alginat dan pektin menggantikan kitosan, untuk kalsium itu akan menggantikan NADPP. Nanti bisa terbentuk polymeric nanopartikel yang sama. Kemudian kalau kita switching menggunakan polimer-polimer, ya harus kita pahami mana polimer yang dicampur dengan obat itu harus bersifat counter charge. Kemudian kita tambahkan sisa dari counter charge yang polimer satunya. Misal polimernya positif, obatnya pasti muatannya negatif. Kemudian nanti setelah dihomogenisasi, baru kita tambahkan dengan polimer yang bermuatan negatif. Sehingga nanti dia akan terbentuk polymeric nanopartikel. Obat akan terjebak di dalam rantai polimer awal, kemudian akan digulung dengan polimer yang kedua. Sehingga entrapment-nya ini lebih optimal dibandingkan dengan ion tadi. Jadi harus kita perhatikan hal-hal tersebut untuk merancang atau membuat nanopartikel berbasis polimer ini. Ini adalah kitosan base nanopartikel. Jadi ada polymeric nanopartikel berbasis kitosan. Ini sangat menarik sekali karena banyak sekali paper-paper yang meneliti terkait dengan pembuatan nanopartikel berbasis kitosan ini. Karena kitosan itu sangat menguntungkan sekali baik dari segi transport ataupun baik dari segi proses enkapsulasi atau keuntungan yang kita bisa ambil dari polymeric nanopartikel. Jadi kitosan itu adalah polimer kationik yang mana dia gampang larut pada kondisi asam sehingga dilarutkan pada pH 5. Kemudian untuk membentuk polymeric nanopartikel itu kita tambahkan NADPP. Jadi di sini akan menguji perbedaan pH NADPP-nya. Kalau NADPP kita tambahkan dengan pH 8 jadinya bagaimana? Kalau NADPP itu kita tambahkan pH 3 jadinya bagaimana? Jadi itu akan menghasilkan muatan yang berbeda nanti. Kalau kita tambahkan di pH 8, nanti beberapa gugus-gugus amin itu tidak bisa terprotonasi dengan sempurna.
Berbeda kalau kita tambahkan pada pH 3, maka senyawa amin yang ada di kitosan itu akan terprotonasi karena sifat muatan itu bersifat kesetimbangan terhadap lingkungan. Ya misalkan dia terprotonasi, kemudian ada pH yang relatif tinggi, maka dia akan kembali lagi dan seterusnya. Nah, jadi proses interaksinya semacam itu. Sehingga hasil akhirnya akan berbeda. Jadi sama-sama polymeric nanopartikel, tapi kalau yang satu kita preparasi pada pH 8, yang satu kita preparasi pada pH 3, akan menghasilkan polymeric nanopartikel dengan karakteristik fisiknya saja yang sudah berbeda. Bisa dilihat pada morfologi alat menggunakan TEM ini, strukturnya akan berbeda. Strukturnya akan lebih rigid, akan lebih kompak dengan kita tambahkan NATPP pada pH 3 dibanding kita tambahkan NATPP pada pH 8. Sehingga polimer ini sangat ditentukan sekali dari pH yang kita gunakan. Oleh karena itu, dalam preparasi polymeric nanopartikel menggunakan gelas ionik ini, yang perlu kita perhatikan selain dari pemilihan polimer dan counter charge-nya, kita harus perhatikan juga pH yang kita gunakan. Karena pH ini akan mempengaruhi nanostructure dari polymeric nanopartikel yang akan terbentuk. Kemudian ini adalah contoh drug polymer interaction. Jadi ini contohnya adalah kurkumin. Jadi kurkumin itu adalah senyawa yang bersifat anionik karena kontribusi gugus metoksi yang di ujungnya itu ada gugus hidroksi yang di ujung itu berkontribusi terhadap adanya muatan negatif atau kita sebut dengan anionik. Kemudian ada polimer kationik, misalkan kitosan. Nah, nanti polimer ini bisa berinteraksi dengan kurkumin sehingga terbentuk ikatan ionik antara kurkumin dan kitosan. Setelah terbentuk ini nanti bisa kita modifikasi dengan apa? Kita tambahkan garam. Garamnya bisa berupa NATPP sehingga nanti terbentuk suatu nanopartikel. Jadi obatnya kita interaksikan dulu, si kurkuminnya kita interaksikan dulu dengan si kitosan. Kemudian kitosannya nanti kita bentuk polymeric nanopartikel menggunakan garam atau kita tambahkan dengan NATPP sehingga nanti terbentuk vlog antara si kurkumin yang sudah terenkapsulasi dalam bentuk nano tadi dengan kitosan menjadi nano kompleks. Kemudian nanti bisa kita endapkan lebih lanjut. Kalau sudah terbentuk nanopartikel itu nanti kita endapkan lebih lanjut. Gimana cara mengendapkannya? Kita tambahkan garam lebih banyak lagi, nanti tinggal kita cuci saja. Akan tapi proses flokulasi yang semacam ini nanti ketika kita keringkan, sistem dispersinya akan berbeda dengan pembentukan nanopartikel di awal. Oleh karena itu, nanti jangan sampai kita punya nanopartikel kayak gini, kemudian kita endapkan, setelah diendapkan kita keringkan menggunakan oven lagi. Nah, ketika dikeringkan dengan oven, nanti dicek di SEM kok bentuknya tidak ada partikelnya. Ya jelas, karena akan terbentuk membran di situ. Jadi ketika polimer berair kemudian kita keringkan hanya dengan pengering biasa seperti oven, itu tidak bisa terbentuk sistem dispersi yang bagus. Otomatis kita harus kaji. Ya biasanya kita bisa keringkan menggunakan freeze tray. Tapi penggunaan freeze tray harus kita cek juga. Penggunaan cryoprotectant atau sistem akhir yang terbentuk nanti bagaimana? Apakah sudah terbentuk sistem dispersi atau malah bahkan terbentuk membran? Nah, ini nanti yang bisa kita terapkan dalam pembentukan polymeric nanopartikel ini. Jadi tidak hanya polimer to polimer saja, tapi polimer dengan obat itu bisa kita manfaatkan interaksinya, seperti kurkumin dan kitosan ini. Kemudian metode polymeric nanopartikel ini apakah gampang kita aplikasikan di lab? Ya jelas gampang sekali, karena cukup kitosan kita larutkan, kemudian obat kita larutkan, kita tambah NATPP, kita teteskan, kita stirrer saja sampai klodi, sudah jadi
nanopartikel. Itu kalau pakai kitosan. Kalau pakai alginat ya gampang lagi. Alginat dilarutkan, ditambah obat di situ, kita tambah ion kalsium dari kalsium klorida. Kita teteskan pelan-pelan, kita stirrer, nanti jadi polimeric nanopartikel berbasis alginat. Kalau pakai polimer dan polimer ya tinggal kita sesuaikan charge dari obatnya. Obatnya negatif, kita tambah polimer yang positif. Kemudian nanti setelah terbentuk kompleks baru kita tambahkan polimer yang bermuatan negatif. Nah, itu nanti akan membentuk polimeric nanopartikel yang lebih stabil dengan entrapment atau enkapsulasi yang lebih sempurna. Jadi sangat sederhana sekali, bisa kita terapkan di laboratorium. Akan tetapi kita ada kendala. Kendalanya apa? Loadingnya yang sangat rendah. Ini menjadi kendala ketika kita mengembangkan teknik nanopartikel berbasis ion gelasi ini. Jadi nanti walaupun kita buat, tapi nanti loadingnya itu relatif rendah. Kalau loadingnya relatif rendah, nanti otomatis itu akan berakibat terhadap efisiensi pada proses scale up-nya. Karena tadi persyaratan utama polimer tidak boleh dalam konsentrasi yang tinggi. Kalau konsentrasi tinggi nanti jadi gel atau jadi kental. Itu tidak bisa terbentuk polimeric nanopartikel. Sehingga kelarutan obat dan polimer konsentrasinya itu juga harus kita pertimbangkan agar loadingnya tinggi dan nanti bisa terbentuk polimeric nanopartikel karena terbatas sekali dengan konsentrasi terutama dari polimernya. Kemudian ada beberapa faktor kritis yang bisa kita optimalkan, bisa kita kembangkan lebih lanjut di proses di laboratorium, yakni adalah penggunaan atau pemahaman terkait dengan muatan dari obatnya. Drug and polymer charge itu bisa kita pahami dan bisa kita optimasi untuk meningkatkan proses efisiensi dan pembentukan polimeric nanopartikel. Kemudian selain dari drug and polymer charge, bisa juga kita manfaatkan beberapa karakteristik yang lain seperti polimer dan konsentrasi obat. Karena polimer dan konsentrasi obat ini akan menentukan karakteristik final dari polimeric nanopartikel. Nanti jangan sampai polimernya ini tidak sesuai dengan obat yang dipilih atau polimernya ini tidak sesuai dengan polimer yang lain sebagai counter charge-nya. Nah, pada pembuatan ini kita harus pahami lebih detail terkait dengan apa obat yang digunakan itu muatannya apa, kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan konsentrasi obat di dalam sistem dan bagaimana bisa kita pilih polimer dengan konsentrasi yang tepat juga di dalam sistem. Ya, itu nanti harus kita coba-coba. Misalkan 0,5% bagaimana prosesnya, 0,1% bagaimana prosesnya. Nanti kan kita coba. Karena polimer concentration ini apalagi kalau kita gunakan polimer alami. Polimer alami seperti kitosan, alginat, pektin, dan yang lain-lain itu variabilitasnya sangat tinggi sekali. Berbeda sumber akan berbeda nanti karakteristik dari polimernya. Nah, itu terkait dengan penggunaan polimer alam. Itu sangat terbatas sekali penggunaannya. Selain dari polymer concentration, polymer type itu juga sangat ditentukan. Tipe polimer, derajat substitusi, panjang rantai polimer, kemudian derajat branching atau derajat crosslink, itu akan menentukan karakteristik akhir dari nanopartikel yang terbentuk. Jadi, polymer type ini akan berpengaruh terhadap beberapa hal tersebut. Nah, ini akan menentukan sistem polimeric nanopartikel. Karena polimer nanopartikel itu, polimer adalah karakteristik atau bahan utama dalam membuat si nanopartikel tersebut. Kemudian selanjutnya, karena polimer itu nanti counter charge berinteraksi antara satu polimer dengan polimer yang lainnya, sehingga menggulung membentuk nanopartikel pada pembawa air, maka itu membutuhkan stabilizer. Karena sistem dispersi yang bagus itu pasti ada stabilizernya. Karena kalau sistem dispersi itu kita diamkan, ya lama-lama dia akan terjadi proses sedimentasi. Makanya untuk menjaga sistem tersebut agar masih dalam bentuk terdispersi yang baik, maka perlu kita tambahkan stabilizer. Bisa berupa surfaktan
atau bisa berupa polimer amfifilik. Tapi yang paling banyak digunakan adalah surfaktan untuk meningkatkan stabilitas dari sistem dispersi polimerik nanopartikel menggunakan teknik ion gelasi ini. Kemudian jumlah obat yang terenkapsulasi itu juga menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena tadi ketika obat itu kita tambahkan dengan polimer, maka kalau tidak ada interaksi, ya enkapsulasinya tidak akan sempurna. Bahkan nanti terbentuk nanopartikel ya terbentuk, tapi untuk loading obatnya itu relatif rendah. Sehingga dalam meningkatkan loading obat ini bisa kita modifikasi polimernya agar lebih sensitif. Jadi polimernya ini bisa lebih sensitif terhadap apa? Obat yang akan dienkapsulasi. Jangan sampai polimernya ini tidak mengenali itu obat atau itu bukan obat, sehingga dia tidak bisa mengenkapsulasi dengan sempurna. Beberapa karakteristik atau faktor-faktor kritis ini bisa kita pahami lebih dalam kita membuat atau merancang sistem penghantaran berbasis polimerik nanopartikel. Demikian diskusi kita pada topik pertemuan visible nanoparticle preparation menggunakan teknik ion gelasi ini. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.